sama. Nah, kacang ini karbonya juga tinggi, meskipun kacang sering digolongkan, oh dia itu protein, benar protein, tapi juga ada karbohidratnya gitu. Jadi tinggi juga. Kalau saya amannya hanya 20-30 gram segenggam, sedikit dong. Iya, kan kita nggak nyari kenyang dari kacang. Gitu. Bukan nyari, justru dia pun dari kenyang itu kan. Hanya sebagai gimana rasanya kacang gitu aja. Iya, kan, Pak, ya? hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa kacang ini gini rasanya gitu. Gitu. Iya. Ini Pak, kalau beras shirataki kering, Ya. itu gimana tuh Pak? Gampangnya gini, beras shirataki itu kalau yang rasanya nggak enak, yang harus dimasak itu aman. Tapi kalau rasanya enak, cukup diseduh dengan air panas itu nggak aman. Kenapa? Dia ada tepung berasnya. Oh gitu. Iya, Ada campurannya ya? Ada campurannya, makanya cukup diseduh dengan air panas. Coba dilihat komposisinya deh. Tapi itu kan sama-sama kering. Tapi kalau rasanya yang kayak karet, nggak enak, itu aman. Iya nih. Ntar kita lihat lagi Pak yang lain. Kita diskusi panjang nih Pak. Ini saya bahas, oke. Boleh. Ini ada yang nulis, gula darah saya pernah hampir 700, tetap makan nasi. Sekarang gula darah saya normal. Saya nggak percaya. Pasti ada informasi yang disembunyikan. Mungkin dia minum obat, atau 700 itu nggak pernah diukur. Nah ini kalau air rendaman ketan hitam gimana? Nah, saya pernah dapat info juga bahwa air rendaman ketan hitam itu katanya bisa menurunkan gula darah saya, gula darah kita. Saya belum pernah nyoba. Cuman saya gini logikanya gini. Rendamannya itu yang diambil mungkin antioksidannya yang diambil, yang membuat ketan itu warna ungu. Tapi kalau direndam kemudian ada pati yang terlarut, itu juga naik kan? Resep justru ya, resep di situ ya. Saya belum pernah nyoba, karena logika saya mengatakan nggak mungkin. Dan saya saya sudah menemukan cara yang lebih mudah dan lebih enak daripada minum yang enggak gitu. Udah saya makan aja, makan asal diatur makanannya apa. Itu juga turun gula darah kita. Gitu. Daripada neko-neko kayak gitu. Terus katanya tuh Pak, nasi dalam kulkas semalaman itu aman nggak tuh Pak? Ini memang nasi yang didinginkan itu menurunkan indeks glikemik ya. Indeks glikemik itu apa? Indeks glikemik itu adalah kecepatan pati dirubah jadi gula. Tapi nggak banyak juga. Sekarang tergantung nasi yang diinapkan di kulkas. Tergantung. Satu, nasinya nasi apa? Nasi putih atau nasi merah? Kalau nasi merah lebih bagus. Tapi bukan berarti bagus. Lebih bagus itu bukan berarti bagus ya. Dibandingkan nasi putih, nasi merah yang diinapkan itu lebih bagus. Oke. Yang kedua itu juga jumlah pengalaman saya, untuk saya setelah saya cek saya hanya batas aman saya hanya 60 gram. Mungkin untuk semua orang beda-beda ya. Beda-beda, silakan. Tapi tidak bisa dikatakan juga kalau disimpan di kulkas kemudian aman terus kita sembarangan makan jumlah, enggak. Tetap aja ada jumlah maksimum. Gitu. Oke. Ini sudah ada 7 tahun makanan kulkas tetap aja karbohidrat. Bukan gitu. Gini Pak. Ini ada yang menyanggah bahwa biar kata 7 tahun disimpan di dalam kulkas tetap aja karbohidrat. Benar ya. Ya benar, makanya kan saya bilang lebih aman ya, tapi juga tidak banyak. Lebih aman bukan berarti aman ya, harus dibedakan. Lebih aman itu gini. Misalnya kalau yang tidak aman itu jumlah maksimumnya katakan hanya 20 gram. Lebih aman itu mungkin kita bisa makan 25 gram. Tapi kalau kita bilang aman, itu kita makan 200 gram juga nggak apa-apa, nggak gitu. Nggak beda-beda ya? Lebih aman itu bukan berarti aman. Itu yang harus ini. Terus makan jagung nih Pak? Tahu jagung apa nih? Jagung rebus apa jagung apa ini? Dibakar atau jagung apa gitu? Sama aja. Jagung itu juga ada batasnya. Mungkin kalau makan 2 gigit gitu ya, 2 gitu masih aman. Tapi kalau terus longsong gitu ya? Kalau makan 4
batang. tongkol gitu Oh, juga enggak tongkol. juga gitu loh. Jadi pasti ada jumlah maksimumnya di mana kita bisa makan tanpa menaikkan gula darah terlalu tinggi. Pasti ada. Orang durian itu kan pantangan ya buat diabetes. Saya juga bisa makan durian. Asal apa? Makannya nggak kebanyakan. Yang kedua habis makan saya jalan kaki. Durian nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Yang pertama kan asal jumlahnya Jangan langsung banyak bukan sekaligus, satu gelundung itu. satu gelundung dimakan, enggak. Paling banter saya pernah nyoba. Dua Di gram Pak. Di gram ya? Di gram. Oh, di Saya gram pernah lagi nyoba ya? sampai 70 gram, buat saya masih aman. Oke. 70 gram, ya. Jadi memang sebagai diabetes itu mau tidak mau Bapak Ibu harus punya timbangan, karena nggak bisa dikira-kira. Dengan digital itu ya? Betul. Harus Kadang punya. kadang kita kira, ini cuma sedikit kok. Nah, nggak taunya Begitu kita timbang tinggi. banyak. Ini ya. Ini coba alpukat. Alpukat itu menurut Bapak Ibu berapa? Saya pernah nimbang. Setengah itu loh padahal ya? Nah, cuma separuh. Ini bisa 170 gram loh. Tinggi juga loh. Banyak juga makanya ini di luar ibar bijinya. Bijinya. Ya. Tinggi. Jadi daripada mengira-ira secara visual, mendingan punya timbangan. Jadi lebih pasti. Itu. Terus ini Pak, kalau diabetes makan karbo dikurangi, makan obatnya insulin harus disesuaikan. Ya benar. Kan Kalau yang tidak malah lemes. ya benar. Kan yang saya yang saya infokan ini kan untuk yang tidak minum obat. Jadi harus diatur begini, karena Bapak Ibu nggak minum obat. Kalau minum obat lain lagi, benar. Kalau minum obat karbonya dikurangi lemes, iya betul. Apalagi suntik insulin, suntik insulin makanya dibatasi. Ya lemes, benar, benar itu. Cuman masalahnya kan gini, Bapak Ibu mau sembuh nggak? Ya. Yang kedua, sampai kapan mau minum obat? Kan itu masalahnya. Saya juga dulu Sampai seumur hidup tuh Pak, bisa kayak begitu Pak. betul. Udah obat makan tapi Betul. sembrono, Betul. obat makan sembrono kalau gitu. buat saya, mendingan saya lepas obat, tapi makanan saya diatur, nggak masalah. Dan saya sudah buktikan kok, saya minum obat itu hanya 1 bulan. Pola hidup itu justru Ya. yang harus ditekankan ya. Saya hanya 1 bulan minum obat. Padahal gula darah saya waktu itu hampir 500. Saya minum obat, udah suntik insulin. Tapi saya masih nggak tahu bahwa ternyata yang paling berpengaruh itu makanan. Saya nggak tahu waktu itu. Saya justru minum obat, tapi kok gulanya tinggi terus gitu. Kemudian saya dapat info lah, ternyata makanan itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian saya mulailah obatnya pelan-pelan saya lepas, makanannya Pola saya hidup atur. makan diatur Iya, kan? betul. Nggak boleh ngemil, nggak boleh makan nasi, segala macam saya atur. Bisa kok. Ternyata juga saya hampir 3 tahun berarti saya nggak minum obat. Gula saya Takutnya bagus. justru kalau kena obat kena ginjal dong Pak efeknya. Enggak sih. Enggak juga. sih. Cuman gini, maksudnya gini. Orang sering mengkaitkan antara obat dan ginjal. Enggak sih, aman sih kalau obat. Cuman ginjal itu bisa kena kalau gula kita tinggi gitu. Padahal yang sering terjadi, orang itu menganggap obat diabetes itu adalah segalanya lah. Pokoknya makan minum yang ngawur, nggak pernah dia ukur gulanya hanya karena dia merasa dia sudah minum obat. Padahal keliru, obat itu juga ada batasnya. Ya, itu yang tidak disadari Oleh orang minum pasien-pasien obat itu ya. gulanya tinggi lama-lama kena ke ginjal. Jadi bukan salah obatnya, efek dari gula tinggi. Efek dari gula tinggi itu ginjal tuh lama-lama tidak bisa menyaring gula yang tinggi itu. Jadi bukan obatnya, tapi karena ketidakmengertian minum obat terus makanya ngawur, gulanya tinggi nggak dicek, ya sudah itu. Ya makanya kayak gini nih Pak. Apa itu? Kalau saya belum pernah ke dokter, tapi kalau gula di atas 120 Pak kanan pasti sakit tuh Pak. Kalau gulanya di bawah 200 nggak sakit. Itu kok asumsi gitu ya? Ya, itu kalau saya menyarankan, kalau ada diabetes, Anda serius mau selamat dalam tanda kutip gitu ya, beli glukometer lah. Jangan asal aja ya. Jangan asal, bisa nggak merasa apa-apa kok. Iya, saya dulu sudah belasan tahun kena diabetes, saya nggak pernah merasa apa-apa. Saya pertama kali diingatkan gula saya tinggi itu tahun 2007. Kemudian baru dibuktikan bahwa saya kena diabetes itu tahun 2021. Berarti ada 14 tahun
dan selama itu saya tidak pernah merasakan efek apa-apa. Itu loh. Jadi jangan mengandalkan perasaan. Kalau diabetes mau diatur dengan bagus, belilah glukometer. Pasti nanti akan shock nanti. Yang dipikir badannya enak-enak aja, ternyata gulanya tinggi gitu loh. Nggak bisa asal main itu aja, Pak ya. Kalau zaman dulu ilmu pengetahuan belum menyebar, terus yang glukometer itu juga tidak semua orang bisa beli karena barangnya mahal, oke lah. Tapi kalau sekarang, di zaman sekarang, apalagi kalau bapak suka ngerokok, bapak stop ngerokok seminggu udah bisa beli glukometer. Glukometer itu yang murah 100.000 juga ada. Tapi ya ibaratnya kalau murah jangan kualitasnya kan. Jangan kualitasnya bagus gitu kan. Jadi pengalaman saya, glukometer yang murah itu memberikan kenyamanan palsu. Apa itu? Kayaknya gulanya rendah terus gitu. Rendah, aman kok saya makan ini. Tapi begitu dibandingkan dengan alat yang harganya lebih mahal, akan ketahuan tinggi ternyata. Kadang bedanya sampai 20 poin gitu. Masih bener. Jadi nggak harus bener-bener ya. Jadi saya punya dua glukometer. Yang satu yang agak murah, yang satu ya lumayan mahal lah ya. Saya hari-hari pakai yang mahal itu. Hanya kalau strip test saya habis, saya pakai yang murah itu. Tapi saya udah tahu, karena saya udah sering kali bandingkan dua itu. Yang murah ini memberikan nilai gula darah yang rendah. Saya nggak suka kalau memang bahaya, ya bilang aja bahaya gitu. Jangan itu bener, lagi ya. Bener. Gitu. Sebentar nih. Ini dokter gizi saya bilang apa ya maksudnya ini? Enggak ya. Saya makan gula darah tadi ya udah ya. Udah ini. Mereknya juga enggak. Merek tidak ngaruh. Ngaruh ya. Sama aja. Itu sama dengan nanya garamnya merek apa? Garam ya asin gitu aja. Mau merek apapun pasti asin gitu. Udah sih Pak, itu aja sih kayaknya. Ya. Oke. Ya mungkin ada closing statement nih Pak untuk sebelum kita akhiri diskusi ini. Mungkin ada yang teman-teman FB yang sudah melihat kita dari awal sampai akhir udah 1 jam gak kerasa. Ada yang ditanyakan silakan sebelum kita closing statement sama Pak Wisnu. Atau gini aja. Kalaupun live-nya udah berakhir, ada pertanyaan tanya saja. Nanti masalah ya. Nanti saya coba lihat-lihat ya. Saya coba lihat. Kita bantu jawab ya. Betul. Jadi Pak Wisnu ajarin itu komposisi buat papeda tadi. Buat papeda ya? Nih papeda tadi nih Pak ya? Ya. Yang ini nih. Ini ya. Jadi ini tepung sagu rumbia. Jangan salah ya. Sagu itu kadang-kadang tapioka dibilang sagu, itu salah. Sagu rumbia, atau kalau nggak ada sagu rumbia boleh juga sagu aren, sama bagusnya. Atau tepung irut, tepung garut sama bagusnya. Tepung irut sama bagusnya. Jadi komposisinya, ingat yang penting rasio 9. Artinya apa? Tepungnya 1 bagian berat, airnya 9 kalinya ya. Jadi misalnya tepungnya, kalau saya sama ini pakai tepungnya 40 gram, airnya 40 kali 9, jadi 360 ya. Jadi air dicampur tepung, diaduk sampai rata dulu di panci yang akan dipakai. Kemudian setelah rata dimasak di atas kompor api sedang sambil diaduk terus. Nanti tanda-tandanya dia sudah matang kalau berubah warna, yang tadinya putih jadi terang kayak gini, itu sudah matang ya. Terus kalau bisa jangan disimpan terlalu lama. Tidak merubah apa-apa, cuman teksturnya jadi beda. Kalau disimpan dia jadi padat kayak ongol-ongol gitu. Iya. Benar. Jadi susah dimakannya ya. Tusuk gitu ya. Tapi kalau dia masih anget dimakan masih agak encer gitu. Nih atau penjelasannya ada di sini nih Pak, cara membuat sagu rumbia. Papeda sagu rumbia. Nih yang ini nih. Pernah ya? Pernah kita bikin. Ini ada di TikTok kita nih Pak ya. Cara membuat sagu rumbia. Ya. Ini yang ada di part 3. Part 3. Ada di seri ini, di part 3 ada. Itu cara buat sagu rumbia. Terus saya ingatkan lagi. Harus dimakan dengan sayur dan protein. Karena apa? Saya suka papeda sagu rumbia. Tapi kalau disuruh makan papeda doang saya nggak doyan.
nggak enak rasanya, Harus tawar. dikombinasiin dengan Harus makanan yang lain. Harus kombinasiin. Atau ada juga yang agak kreatif. Dia tidak dimakan dengan sayur atau protein, tapi dikasih santan dan stevia. Boleh juga. Jadi kayak cemilan gitu ya. Boleh juga. Tapi kalau saya mendingan saya bikin tawar, kemudian saya makan sayuran, makan protein supaya kenyang gitu. Kalau hanya begitu, saya takutnya, wah itu masih ada sayur, saya belum makan sayurnya, saya belum makan proteinnya gitu. Jadi gitu. Malah ini. Ini ada lagi nih pertanyaan, gramnya ya Pak 2-nya maksudnya apa ya? Kita bisa diperjelas nggak? Terus yang ada nanya juga, boleh dipanasin nggak tuh Pak? Apa yang dipanaskan? Nah makanannya tuh gimana tuh Pak? Gramnya kan sudah saya bilang, pokoknya rasionya 9 ya. Ini saya tunjukin rasionya 9. Itu artinya apa? Tepungnya 1 bagian, airnya 9 ya. Kalau saya biasa tepung